Bayangkan, anak-anak kita yang seharusnya berlari-lari ceria, kini terpaksa menjalani cuci darah rutin layaknya orang tua. Bukan hanya satu atau dua, tetapi puluhan anak di Indonesia kini harus menjalani prosedur medis yang seharusnya jauh dari kehidupan mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana gaya hidup modern kita telah merampas masa kecil mereka yang tak berdosa? Tetap bersama kami, karena fakta-fakta mengejutkan ini akan membuka mata Anda tentang ancaman kesehatan yang menghantui generasi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Kabar Langit, terungkapnya fakta bahwa 60 anak harus menjalani cuci darah rutin di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada Kamis, 25 Juli 2024, telah memicu keprihatinan publik yang mendalam. Fenomena ini menggambarkan betapa seriusnya masalah kesehatan yang dihadapi oleh anak-anak Indonesia saat ini. Cuci darah, sebuah prosedur yang biasanya dijalani oleh orang dewasa, bahkan lanjut usia, kini harus dihadapi oleh anak-anak yang seharusnya menikmati masa kecil mereka dengan penuh keceriaan. Fenomena ini seperti membunyikan alarm keras mengenai ancaman kesehatan bagi generasi muda. Di RSCM, anak-anak ini tidak hanya berasal dari Jakarta, tetapi juga dari berbagai daerah di luar Jawa, yang menunjukkan bahwa masalah ini bersifat nasional. Menurut Dr. Eka Laksmi Hidayati, seorang spesialis anak di RSCM, banyaknya jumlah anak yang menjalani cuci darah di rumah sakit ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kelainan fungsi ginjal bawaan, paparan obat-obatan tertentu, serta gaya hidup yang tidak sehat sejak usia dini. Penyebab gangguan ginjal pada anak-anak bisa sangat beragam. Selain kelainan bawaan dan paparan obat-obatan, gaya hidup modern yang semakin tidak sehat menjadi faktor yang semakin dominan. Gaya hidup yang buruk, terutama dalam hal pola makan dan minuman, menjadi salah satu penyebab utama yang memicu gangguan ginjal pada anak-anak. Konsumsi makanan cepat saji yang tinggi garam dan lemak, minuman berpemanis yang berlebihan, serta kurangnya aktivitas fisik telah menjadi bagian dari keseharian banyak anak di Indonesia. Faktor-faktor ini secara kolektif berkontribusi pada meningkatnya kasus obesitas dan diabetes pada anak-anak, yang keduanya merupakan faktor risiko utama gangguan ginjal. Kisah Faris, seorang anak berusia 8 tahun yang harus menjalani cuci darah 2 kali seminggu, memberikan gambaran nyata tentang dampak buruk dari gaya hidup tidak sehat pada anak-anak. Selama 4 bulan terakhir, selang kateter untuk hemodialisis sudah dipasang di dadanya, yang membuatnya harus berhenti sekolah dan terpaksa menjalani hari-harinya di atas kursi roda. Faris, yang dulunya aktif dan penuh energi, kini tidak mampu lagi berlari-lari seperti anak-anak seusianya karena mudah merasa lelah. Ibunya mengakui bahwa gangguan ginjal yang dialami Faris turut diperparah oleh pola makan yang kurang baik dengan konsumsi minuman berpemanis sebagai salah satu penyebab utamanya. Minuman berpemanis memang menjadi salah satu tersangka utama penyebab gangguan ginjal pada anak-anak. Makanan dan minuman semacam ini sangat disukai oleh anak-anak dan sayangnya, orang tua seringkali abai untuk mengingatkan anak-anak mereka agar membatasi konsumsinya. Iklan minuman berpemanis dalam kemasan yang membombardir setiap hari juga turut memperparah masalah ini, membuat gula menjadi semacam candu yang sulit dihindari oleh anak-anak. Menurut anjuran Kementerian Kesehatan, batas konsumsi gula harian yang aman adalah 10% dari total energi, yaitu sekitar 4 sendok makan atau 50 gram gula per hari. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak anak yang melebihi batas ini, yang akhirnya berdampak buruk pada kesehatan mereka. Sebagai perbandingan, Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa minuman soda memiliki kandungan gula sebanyak 27 gram, setara dengan 1,8 sendok makan, sedangkan teh kemasan mengandung sekitar 20 gram gula, setara dengan 1,3 sendok makan.
Minuman-minuman ini seringkali dikonsumsi oleh anak-anak tanpa pengawasan, yang berujung pada meningkatnya risiko gangguan ginjal di usia muda. Data dari Center for Indonesia Strategic Development menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mengonsumsi minuman berpemanis dalam kemasan setidaknya 1 hingga 6 kali per minggu. Kurangnya pemahaman tentang batas aman konsumsi gula, ditambah dengan maraknya paparan iklan minuman berpemanis, dikhawatirkan membuat konsumsi gula tidak terkontrol dan berdampak pada kesehatan anak-anak. Namun, gangguan ginjal bukanlah satu-satunya dampak dari gaya hidup yang tidak sehat ini. Anak-anak yang menderita gangguan ginjal juga berisiko mengalami komplikasi kesehatan lainnya, seperti hipertensi, anemia, dan gangguan pertumbuhan. Selain itu, kualitas hidup mereka sangat terpengaruh. Mereka mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam aktivitas fisik yang normal untuk anak seusia mereka, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional mereka. Kondisi ini juga membawa dampak psikologis yang mendalam, baik bagi anak yang bersangkutan maupun keluarganya. Kembali ke kasus anak-anak di RSCM, Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanuarso, memberikan beberapa tips untuk mengurangi risiko gangguan ginjal pada anak-anak. Salah satu anjurannya adalah membiasakan anak-anak minum air putih, bukan minuman manis yang mengandung gula ataupun pemanis buatan, seperti high fructose corn syrup yang banyak terdapat dalam minuman-minuman kemasan. Minuman-minuman seperti ini mudah ditemukan di minimarket, bahkan di warung-warung pinggir jalan dan depan sekolah, yang membuat anak-anak dengan mudah mengaksesnya. Selain membatasi konsumsi gula, penting juga untuk mengajarkan anak-anak tentang pentingnya olahraga dan aktivitas fisik. Olahraga secara teratur tidak hanya membantu menjaga berat badan yang sehat, tetapi juga meningkatkan fungsi ginjal dan kesehatan jantung. Sekolah dan komunitas juga bisa berperan dalam mempromosikan gaya hidup sehat melalui program-program edukasi dan kampanye kesehatan yang berfokus pada anak-anak dan keluarga mereka. Di sisi lain, peran industri makanan dan minuman juga tidak bisa diabaikan. Produsen harus lebih bertanggung jawab dalam mengurangi kadar gula dan garam dalam produk mereka, serta lebih transparan dalam mencantumkan informasi nutrisi pada kemasan. Pemerintah dapat turut serta dengan memberlakukan regulasi yang ketat terkait iklan makanan dan minuman tidak sehat, khususnya yang ditujukan kepada anak-anak. Beberapa negara telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. Sebagai contoh, di Meksiko, pemerintah telah memberlakukan pajak terhadap minuman berpemanis untuk mengurangi konsumsi gula di kalangan anak-anak. Sementara itu, di Inggris, kampanye Change for Life berfokus pada edukasi masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat dan aktivitas fisik untuk anak-anak. Indonesia bisa belajar dari inisiatif-inisiatif ini dan menerapkannya dengan menyesuaikan pada kondisi lokal. Pada akhirnya, sebagai orang tua, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga kesehatan anak-anak, termasuk mengontrol makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Lebih baik menolak jajanan yang manis-manis daripada harus menanggung risiko sakit parah di kemudian hari. Upaya pencegahan sejak dini sangat penting untuk menghindari kondisi yang lebih buruk di masa depan, demi masa depan anak-anak kita yang lebih sehat dan cerah. Sobat channel Kabar Langit, jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah, karena suara Anda sangat berarti bagi kami. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, tekan tombol like dan bagikan dengan teman-teman Anda. Pastikan juga untuk subscribe channel Kabar Langit, agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.